Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan. Kita nggak pernah puas, hati kita nggak pernah khusyuk, karena ilmu kita tidak bermanfaat. Makanya doa ini nyambung. Doanya itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Makanya sebelum kita belajar, kita mohon pada Allah supaya dihindarkan atau dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang tidak bermanfaat itu imbasnya pada hati yang nggak pernah khusyuk. Jadi gelar kita panjang, ilmu kita tinggi, jabatan kita wah, tapi kadang kita tidak khusyuk melihat properti orang lain, tidak bahagia. Bahkan istilah kita ada SMS, susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Sirik, dari sirik nanti beda sedikit dengan hasud. Nah, ini geser sedikit. Kalau syirik, kita teh hanya merugikan diri sendiri, tapi kalau hasud merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, imbasnya dari ilmu yang tidak bermanfaat, terus nambah ilmu. Contoh, misalkan saya sendiri ngaji kemana-mana, tapi ilmunya teh hanya untuk dianggap bahwa kita adalah orang yang pandai atau orang yang pintar. Makanya saat orang pintar sombong, berarti dia saat itu sedang mempertontonkan kebodohannya. Dan saat orang kaya sombong, makanya saat itu dia sedang mempertontonkan kemiskinannya. Nah, doa ini harus didawamkan. Takutnya kita sendiri punya ilmu tapi tidak bermanfaatkan ilmu al ilmu nurun, bahwa ilmu ini adalah cahaya. Takutnya tidak memberikan cahaya kepada kita, tidak ada perubahan, padahal ilmu ini sangat terkait erat dengan akal. Nah, contoh misalkan ada hadis nih pendek, tabassumuka fi wajhi akhuka shadaqatun. Senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Nah, kita tidak dapat ilmu ini, tapi kita nggak pernah sedekah senyum. Padahal dengan senyum itu kita bersedekah dopamin, bersedekah kebahagiaan pada otak. Sehingga kita jujur, karena otak kita sedang happy, maka keluar dari mulut kita nggak boleh sedikit. Orang yang mudah mah nggak akan bisa senyum. Makanya karena di dalam sebuah referensi dikatakan kalau kita pengen bahagia, kalau dalam Al-Quran, maka cek dalam Quran surat Al-Baqarah 189, nah kita nyambung dengan bab saum, etika-etika saum, maka nanti ada wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi syarat utama bahagia itu bukan harta dan tahta, tapi syarat utama bahagia itu adalah takwa. Saat seseorang takwa, contoh aplikasinya dengan tersenyum, dia bersedekah. Maka orang yang tersenyum itu sedang memberikan sedekah kepada dirinya, dan imbasnya memberikan kebahagiaan kepada orang lain. So kamu gerak seri, misalnya teh damai, pasti eta stimulus sama dengan respon. Ya kita kasih stimulus pasti dengan respon. Alhamdulillah. Dan ternyata ini teh mampu memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena kita jujur tersedekah ke dia ke otak kita. Pasti kita pas orang seri, pasti dia bakal seri deh. Dan ternyata dalam teori, kalau kita senyum tidak kurang dari 7 detik, sedekah jujur pada diri sendiri dan pada otak memberikan kebahagiaan atau dopamin, maka kita akan jarang sakit perut dan sakit punggung. Serius senyum jangan untuk iya mah pas datang teh. Jangan tahu gitu, punawa nyerhate. Salam sehat hadir, jemput Allah. Karena nanti ketika si mulut ini bergeser, ya, lisan ini bergeser, mulut ini bergeser, tapi tidak simetris, ini akan menjadikan kita sering sakit perut, geser, nah itu simetris, dan tidak boleh kurang dari 7 detik. Jadi, ini mah diajar tidak kaca 7 detik tapi simetris. Nah, senyum bukan tertawa. Makanya orang-orang yang 5H ini dilakukan, dia akan terlihat muda.
Hanya baru satu ilmu ini, ilmu yang tabassumuka fi wajhi akhuka sadaqatun. Saya nyari-nyari, kenapa ya senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah? Ternyata kita sedang bersedekah kebahagiaan pada otak kita. Jadi senyum. Dan senyum bukan dari mulut, sebetulnya dari hati. Karena kita sedang happy, pasti senyum. Dan ternyata itu mampu memberikan kebahagiaan. Aplikasi dari takwa tadi. Karena ayat Al-Quran nanti dari Al-Baqarah 183, 184, 185. Cek di ujungnya Al-Baqarah 189. Dan dalam kalian bertakwa, la'allakum agar kalian bahagia. Jadi syarat bahagia itu adalah takwa, bukan harta. Kalau harta sangat bahagia, akan ada orang kaya yang korupsi. Kalau ada orang yang punya jabatan bahagia, jadi harta dan takwa. Makanya korupsi, makanya pejabat yang korupsi. Kalau memang syarat utama bahagia itu jabatan. Ternyata banyak kan yang menjabat korupsi, yang orang kaya korupsi, gitu. Bahkan kebanyakan. Nah ini yang harus kita antisipasi. Maka nanti ketika ilmu kita tidak bermanfaat, imbasnya adalah hati nggak pernah khusyuk. Dalam sholat juga, kalau kita nggak khusyuk, dan ilmu sholatnya belum kita miliki. Sholatnya hanya melaksanakan sholat, belum mendirikan sholat. Makanya kenapa saat kita sholat ada koma? Ada Allah juga memerintahkan bukan sok berlaksanakan sholat, bukan sok mendirikan sholat. Jadi perlu aja. Makanya suruh sholat dulu ilmunya supaya manfaat. Dulu. Bagaimana bab sholat? Sudah betul nggak takbirnya, takbiratul ihramnya? Sudah betul nggak misalkan Allahu Akbar? Jangan-jangan kita pas sholat ada gini, rusuh. Tapi orang yang sudah tahu ilmunya nggak akan tuh sholatnya buru-buru, karena tahu di dalam sholat itu isinya doa. Ilmu nanti manfaat digunakan. Ada 4 titik dalam sholat itu doa semua. Yang pertama dalam Al-Fatihah ketika berdiri. Yang kedua ketika ruku. Makanya pas ruku catat tidak ruku apa, sami Allah liman hamidah. Karena saat itu kita sedang memuji Allah. Yang ketiga saat sujud ada doa. Yang keempat saat kita atahiyat di akhir itu doa isinya. Nah kalau ini digunakan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang ilmunya bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat, maka kita akan khusyuk. Bagaimana cara kita sholatnya khusyuk? Maka ilmunya harus kita miliki. Kalau sudah khusyuk, maka kita akan puas. Apapun yang Allah tetapkan kepada kita, kita akan ridho menerimanya. Selanjutnya akan berimbas pada doa yang akan diijabah. Jadi ibu-ibu, teteh-teteh, para calon bidadari surga, sekali lagi, kenapa doa kita tidak diterima, tidak diijabah? Karena kita tara puas, karena hatinya tara khusyuk, karena ilmunya tidak bermanfaat. Makanya bareng-bareng Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi berimbas, akan tanggung penteng. Maka dari sekarang sebelum belajar kita sama-sama berdoa. Doa yang ini boleh atau doa yang lain juga boleh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Boleh yang itu, boleh yang ini juga, supaya ilmu yang kita dapat betul-betul bermanfaat bagi diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun sebentar, karena sudah pada hadir. Kalau ilmu kita bermanfaat, kita khusyuk. Ilmu yang kita dapat bukan untuk kesombongan. Kalau sudah hati khusyuk, maka jiwa kita akan puas. Kalau kita sudah merasa puas,
maka doa kita dikabulkan. Sekali lagi, kenapa doa kita tidak dikabulkan? Karena jiwa kita tidak puas. Kenapa jiwa kita tidak puas? Karena hati kita tidak khusyuk. Kenapa hati tidak khusyuk? Karena ilmu kita tidak bermanfaat. Empat ini tidak bisa diambil satu. Harus ilmunya dulu bermanfaat. Nanti kalau ilmu bermanfaat, hatinya khusyuk, jiwanya puas, baru nanti oleh Allah dikabulkan doanya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu. Dan mohon pada Allah supaya kita diistiqomahkan untuk melakukan amalan-amalan sholihan dan dijauhkan dari amalan-amalan yang munkar. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mutiara Ramadan, menjamu Ramadan, meraih kebahagiaan.